Hai, halo semuanya. Jadi sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng tentang CSS. Sebelum kita mulai, aku bakal ngasih sedikit note. Jadi ini tuh bukan sebuah tutorial ya. This is not a tutorial, tapi ini lebih ke ya kita belajar bareng aja. Jadi semacam catatan apa yang udah aku pelajarin dari CSS selama 1 bulan terakhir ini. Dan kita akan mulai, jadi ini akan jadi series. Dan untuk yang pertama kali ini kita bakal belajar lebih ke introduction. Tapi untuk detailnya kita bakal bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lihat yuk. Jadi ini adalah learning goals kita. Di akhir series ini, bukan di akhir video ini ya, kita bakal belajar untuk membuat ini. Ini adalah file desain dari Kak Naufal Azhar. Makasih banget Kak Naufal. Nanti bakal aku sertain linknya di bawah kalau kalian pengen lihat. So this is our learning goals for this CSS series. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, bakal ada suatu hal yang detail yang akan kita pelajarin di video kali ini. Jadi semacam breakdown gitu ya. Mainly yang bakal kita pelajarin itu adalah introduction to CSS. Jadi kayak CSS itu apaan, habis itu nanti kita bakal getting started sama CSS, kayak kita mulai nge-build. Kayak kita mulai ngoding pakai CSS, habis itu nanti kita juga bakal Habis itu kita juga bakal nyari tahu nih gimana sih CSS itu ke struktur, dan yang terakhir adalah gimana CSS itu bekerja di belakang layar kita atau di browser kita tuh apa sih yang sebenarnya dilakuin sama browser kita biar bisa muncul ini style CSS-nya. Oke, sebelum kita mulai ngoding pakai CSS dan juga HTML, yang perlu kalian siapin tuh sebenarnya cuma 2 ini. Yang pertama adalah VS Code sebagai code editor. Kalian bisa pakai apa aja terserah. Kalau kalian belum download VS Code, linknya juga bakal aku sertain ada di bawah. Selanjutnya adalah web browser. Ini juga bebas. Bebas kalian pakai apa aja, tapi di sini aku pakai Chrome. Kemungkinan mungkin kalian udah download ini ya untuk akses YouTube, tapi kalau belum silahkan di-download dulu. Dan sebenarnya ada satu skill lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah basic HTML. Karena emang gak akan kita cover banyak sih di sini, tapi aku bakal berusaha ngejelasin perlahan-lahan tentang HTML. Dan kalau kalian punya Git atau version control lain, lebih bagus. Tapi kalau kalian gak punya juga gak apa-apa. Sekarang kita cari tahu apa itu CSS. Di sini ditulis ini, CSS itu adalah cascading style sheets, yang mana adalah style sheet language used to describe the presentation of document written in HTML or XML. CSS describe how element appear on screen or in another media. Jadi, CSS ini itu adalah mereka tuh ngasih tahu nih elemen-elemen HTML tuh harus kelihatan kayak gimana sih ketika mereka ditampilin di screen atau di layar kita atau mungkin di media lain. Jadi CSS ini bisa kita gunakan untuk nge-style HTML dan juga XML, nggak hanya di web. Tapi itu nggak akan kita bahas. Kalau kalian masih belum paham dengan penjelasan ini, mendingan kita langsung mulai ngoding aja. Kita buka dulu VS Code kita ya. Nah, kalau kalian udah download VS Code, kurang lebih tampilannya bakal kayak gini. Sebelum kita mulai, kalian bisa nginstal dulu beberapa extension untuk memudahin ngoding kita nanti. Yang pertama, ada yang namanya Prettier. Kayak gini. Dan juga ada yang namanya Live Server. Yang kayak gini. Prettier nanti berfungsi untuk ngeformat kode kita. Jadi ketika kalian kodenya tuh acak-acakan tetap bisa kelihatan rapi nih. Nah, si Live Server ini kita nanti nggak perlu nge-savein setiap kali kita ngebikin perubahan di filenya. Nanti mungkin atau kapan-kapan kita bakal bikin ya video tentang keunggulan dari Live Server ini atau extension keren lainnya di VS Code. Tapi kalian bisa download 2 ini untuk memudahkan ngoding kalian. Sekarang kita udah masuk ke dalam file kita. Kalian bisa, kalau kalian belum masuk ke dalam folder kalian bisa lakuin Ctrl KO, lalu kalian masuk aja ke folder yang mau kalian pakai. Kalau udah nih, aku udah ada di dalam folder CSS Getting Started, aku akan mulai ngebikin file HTML aku. Di sini aku namain index. Biasanya orang-orang namain file HTML mereka yang pertama kali adalah index.html. Kalian bisa namain terserah apa aja, terserah kalian. Selanjutnya kita mulai dengan ngeklik tanda seru kayak gini. Ini tuh cuma shortcut aja. Nah, kalau kalian klik enter, mereka bakal ngebikin template kayak gini. Kalian nggak perlu tahu ini apa, ini tuh kayak basic aja. HTML harus punya head, body, ini nggak akan aku bahas. Yang penting adalah di sini nih, di body-nya ini.
kita bakal ngoding di dalam bodinya. Oke. Kita coba ya bikin satu elemen. Di sini aku punya elemen H1. Aku harap sih kalian udah belajar HTML ya sebelum ini. Mungkin kita bisa namai ini adalah blok sederhana. Kayak gini. Terus di dalamnya kita bisa ngebikin ya lorem ipsum biasalah. Kayak gini. Nah, ketika aku hit save, lihat deh. Kalian tadi lihat bedanya nggak sih? Nah, ini tuh gara-gara kita udah nginstal Prettier sebelumnya. Terus kalian bisa klik kanan, kalian bisa cari ini Open with Live Server, atau kalian bisa pencet Alt plus L, habis itu Alt plus O untuk ngebuka live server kita. Tapi di sini aku sebenarnya udah ngebuka nih. Jadi kita bisa refresh aja teman-teman. Ini kalau kita semua ngelakuin perubahan gini ya, kita tinggal save aja, dia pasti langsung bakal berubah di sini. Jadi kita nggak perlu refresh lagi. Oke, kita balik lagi ke CSS-nya. Ketika kita cuma menggunakan plugin HTML kayak gini, kita nggak bisa nih ngubah stylenya, kita nggak bisa ngubah fontnya, kita nggak bisa ngubah warnanya, kita nggak bisa ngubah tata letaknya, kita nggak bisa bikin ini di atas, kita nggak bisa bikin ini di bawah. Sedangkan CSS akan membantu kita untuk melakukan semua perubahan dari plain text HTML kayak gini nih. Jadi itu adalah fungsi utama dari CSS tadi. Aku harap itu bisa dipahami ya, karena kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah how CSS works. Jadi gimana caranya browser itu ngambil CSS dan juga HTML dan juga nge-appear mereka ke dalam sebuah web page. Di sini udah ada diagramnya. Jadi pertama kali itu mereka nge-load dulu HTML dari server, habis itu mereka nge-parse HTML dan juga CSS kita, mungkin kalau di JavaScript tapi di akhir. Habis di parse, HTML ini bakal dibikin jadi DOM tree. Nah, setelah di parse, beda parse-nya sama HTML, CSS nanti juga bakal dibikin atau di-attach ke DOM tree, baru di-display. Mungkin menjelaskan lebih detailnya ada di sini. So the browser loads the HTML from server. Ada typo. Jadi browser itu ngeload HTML dari server, ditangkap dari internet gitu ya. Terus mereka itu nge-convert HTML jadi DOM. DOM ini nge-represent dokumen, jadi mereka nge-represent dokumen di dalam komputer memori kita. Mungkin nanti bakal aku tunjukin bentuknya DOM itu kayak gimana ya. Selanjutnya, browser itu fetch the most resource that link to buy the HTML document. Biasanya kan kalau kalian bisa lihat ya di sini, nah ini di atasnya ini kan ada kayak meta, bisa ada title. Kita nanti bisa nambahin CSS juga, HTML juga ada di sini. Nah, itu bakal di-load setelahnya. Image and videos, links. Jadi apa aja itu nanti bakal di fetch gitu. Image and videos and links CSS. And JavaScript is handled a bit later in the process. Habis itu, browser parse the fetch CSS and sort the different rules by their selector type into different buckets, like element, class, ID, and so on. Based on the selectors, it works out which rules should be applied to which nodes in the DOM, and attach style to them as required. Jadi setelah di fetch, mereka itu bakal di-apply ke dalam HTML yang bentuknya udah jadi DOM, nodes dalam DOM tadi. Setelahnya, mereka itu nge-render tree. Render tree is laid in the structure, it should appear in the rules have been applied to. Jadi mereka bakal nge-render DOM tree yang udah dibikin tadi. Nah, yang terakhir kelihatan deh, the visual display on the page is shown on the screen. Alright, setelah kita belajar tadi dan kita belum mulai ngoding, cuma ngoding HTML-nya, sekarang kita udah bisa mulai ngoding CSS-nya. CSS ini tuh terdiri dari beberapa CSS selector kayak gini. Jadi semua CSS ini dinamain CSS selector. Di dalam CSS selector ini ada beberapa komponen yang harus kalian tahu. Yang pertama di sini ada elemen yang diselect. Kebetulan ini adalah H1. H1 is the element we selected. Ini ada H1 di sini, ini ada elemen yang kita select. Mungkin tadi kalau ada P, ya udah nanti di sini ditulis P gitu. Nah, ketika kita nge-select sebuah elemen dan kita mau nge-apply style di dalamnya, kita perluin curly braces nih, kayak gini. Curly braces is block of selector. We define the style inside this curly braces. Jadi style yang akan kita apply ke dalam H1 tadi, kita letakkan di sini. Kalau kalian ngebikin style di dalam sini, ya mereka nggak akan di-apply ke dalam H1 ya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya property dan juga
value-nya. Color ini adalah properti dari CSS kita dan value-nya adalah red. Jadi kita nge-select color dari elemen H1 menjadi red. Kita ngeubah font size dari H1 menjadi 5 EM. Kita coba yuk di dalam VS Code kita. Oke, kita bikin file baru yang namanya style.css. Kita bikin nih H1 sama persis ya kayak tadi. Color-nya red kalau nggak salah. Setelahnya font size-nya jadi 5 EM. Nah, kita coba save. Wait. Ini udah bener ya kita nulisnya. Terus kenapa sih kok bisa nggak berubah ini? Padahal kan ini adalah satu ya. Harusnya warnanya bisa berubah dong. Dan juga size-nya berubah jadi 5 EM. Karena kita belum nge-link atau kita belum menghubungkan ini ke dalam file HTML kita. Jadi setelah kita menulis file CSS kita juga harus nge-linkkan nih ke dalam file HTML tadi. Jadi yang terjadi di dalam sini, mungkin kita bisa inspect. Mereka nih udah ngebikin DOM-DOM ini nih. Mereka udah ngebikin DOM di dalam sini. Udah ada H1 bentuknya DOM, habis itu udah ada P juga. Tapi karena tadi nggak ada CSS yang di-linkkan, jadi ya nggak ada CSS yang di-fetch di dalam file HTML kita. Caranya gimana sih? Kita bisa lihat ya di dalam sini. How to link CSS. Yang pertama ada inline, ada internal, dan juga ada eksternal. Kita coba nih satu-satu. Yang pertama dari yang eksternal dulu aja, karena emang udah kita lakuin ya. Jadi, apa yang dimaksud sama external link? Ya maksudnya eksternal itu adalah CSS kita ada di luar filenya. Kebetulan ini udah aku praktek ini yang ada di luar filenya. Contohnya adalah kita bikin file baru kayak gini. Oke, kita coba linkin. Terus gimana caranya kita ngehubungin ini ke dalam sini? Gampang banget. Di dalam head sini kita bisa tambahin satu tag lagi, satu elemen baru. Nah di hrefnya sini kita tambahin style CSS kita. Nah udah berubah kan? Kalau kita klik ini, tuh lihat, udah ada CSS yang di fetch. Colornya udah berubah jadi red. Habis itu font size-nya juga udah jadi 5 EM. Tuh. Oke, kita coba ganti P-nya yuk. Kita coba stylein P-nya. P-nya kita mungkin coba ubah aja jadi colornya aja juga kali ya. Karena kita masih belum belajar banyak CSS atribut kan. Jadi colornya itu kita jadiin blue violet aja deh. Pasti dia bakal berubah. Dan sekarang kalau kita ngeklik P, dia udah ada nih elemen yang baru. Kita juga bisa loh sebenarnya nambahin di sini. Oke, semua colornya kita coba jadiin beige gitu untuk melihat hasilnya. Gak kelihatan teman-teman. Jangan beige deh. Dark brown, dark blue juga boleh. Nah kayak gini dia bakal bisa berubah karena kita emang bisa ngedit DOM sih di dalam DevTools ini. Tapi ini akan kita cover lain kali, oke? Gak usah fokus di situ. Kayak gini. Ini adalah cara nge-link CSS yang pertama. Tapi ternyata kalian juga bisa nih nge-link CSS di dalam sini. Gimana caranya? Ini kita komen aja dulu ya. Kita coba tandain kayak gini. Terus kalau internal kayak gimana emang? Kita bikin tag baru namanya tag style. Di dalam sini kalian bisa nge-select elemen kalian. H1. Kita coba ubah colornya jadi blue. Terus font size-nya gak usah gede-gede, 2 EM aja. Nah, berubah deh. Ini adalah inline. Tapi kekurangannya ya pasti kalau nanti banyak line CSS kita bakal nyampur juga ya sama ini dan akan sedikit membingungkan. Terus masih ada lagi nih, yaitu inline. Inline kita ngasih stylenya itu ada di dalam tagnya mereka. Jadi style di dalam tag elemen mereka nih. Seumpama kita set colornya jadi black,
Nah, kayak gini. Tapi kalau ini mungkin akan sedikit lebih ribet lagi kelihatannya. Karena dia kan ada di inline terus ya. Jadi sebenarnya best practice untuk CSS ini ya dia ada di dalam file yang berbeda. Gitu aja sih teman-teman. Nah, setelah kita tahu gimana caranya ngemasukin style CSS kita melalui inline, habis itu ada eksternal juga internal, kita coba bikin project ya. Project yang akan kita bikin ini masih sederhana banget, kelihatannya kayak gini. Ada kotaknya, ada kotak, terus habis itu ada beberapa tulisan di dalamnya. Yaudah, yuk kita coba bikin. Di dalam sini kita bakal belajar beberapa properti yang ada di CSS, yaitu ada font family, ada color, ada border, ada font weight, font size, font style, juga text decoration. Alright, let's build something. Pertamanya, kita bakal nge-select semua elemennya dulu. Kita kasih garis ya, yang kayak yang ada di sini nih. Nah, tuh, mepet. Nah, kelihatan kan? Jadi kita kasih garis ini dulu. Untuk membuatnya kalian bisa nge-select semua elemen kayak root atau mungkin kalian bisa kayak gini, tapi di sini kita bakal pakai body aja. Selanjutnya adalah kita nge-select bordernya. Jadi stylenya itu bisa kita select nih di sini. Karena ini cuma garis biasa, kita select dia jadi solid. Selanjutnya kita bisa nge-select warnanya. Kita select jadi black aja. Terus adalah ukurannya border, kita select step pixel aja, kayak kecil tipis gitu ya. Oke, mampet nih. Nah, jadinya kayak gini. Selanjutnya, karena ini kayak ada jarak gak sih teman-teman ke sininya. Nah, untuk nge-set jarak keluar dari sebuah kotak kayak gini, itu namanya margin. Kita set ya marginnya. Kita coba 20, 25. Right, I think it's great. Kayak 22 atau 23 gitu deh teman-teman ya. 25 masih kegedean. Kalau kalian mau nyoba-nyoba angka kayak gini, sebenarnya bisa kalian coba di-inspect elemen kayak gini nih. Nah, terus kalian main-main aja deh sama angka yang ada di sini. Coba kalian nge-select body-nya. Ntar body-nya tuh mana? Nah, ini. Nah, di sini kan ada tuh marginnya, bisa kalian select aja. Sekarang main-mainin aja kayak gini. Sekarang coba cari mana yang pas gitu. Segini pas kayak gitu. Jadi kalian bisa coba main-mainin. Ya 22 udah pas. Kayak agak ketutupan gitu gak sih teman-teman? Kelihatannya. Nah, udah kayaknya udah bagus. Terus kita ini kan terlalu mepet ya. Kan kita ngeset ke semuanya ya. Paddingnya kita coba 10. Oke, 10 it is. Nah, karena emang kita nggak perlu semuanya nih, kita cuma perlu sampai country saja. Jadi kita potong aja. Kita kasih width. Kita coba set jadi 40 am. Ukurannya seberapa? Masih terlalu besar, 30 sampai 25 coba ya. Oke, kayaknya 25 terlalu kecil ya. 28. Oke, 28 udah bagus. Kita udah berhasil nih bikin kotaknya. Sampai countries for request period. Ini kayak masih kurang kecil sih teman-teman. Tapi kalau 25 kekecilan. Jadi 26. Oke. Splice it in sendiri. Nah, iya bener 26. Terus kita ganti deh font family-nya. Nah, font family-nya ini sebenarnya kalian bisa lihat itu dengan cara kalian inspect. Tadi karena aku udah kalian lihat karena aku udah nge-inspect. Nah, inspekannya ini itu yang pertama adalah untuk yang semuanya ya. Itu Arial, Helvetica dan juga sans serif yang ada di sini. Tapi nanti kita bakal ubah nih si H1-nya ini. Caranya gimana? Ya kita reassign dong. Karena si CSS nanti itu bakal baca value yang paling bawah yang bakal di-attach ke dalam DOM-nya. Dalam H1-nya kita ganti font family-nya. Jadi ini tadi apa ya? Georgia Times New Roman sama Times Serif ini. Nah, dia udah berubah tuh. Terus ukurannya tadi aku ubah juga. Font size-nya aku ubah jadi 3 em kayaknya. Terlalu besar 2 em aja. Terlalu kecil 2,5 em. Ini tuh defaultnya 16 pixel teman-teman. Oke, terus kita coba aja ganti deh warnanya. Jadi kita colornya kita ganti.
Nah, aku lupa nih warnanya apa, tapi tadi udah aku coba di sini. Yang tadi gak jelas ini. Kita ambil aja sih warnanya. Oke, kayak gini. Biasanya untuk warna, habis itu font, padding, dan teman-temannya itu udah di set nih sama teman-teman UI UX. Jadi kita tuh tinggal fokus nge-build aja, nggak perlu mikir kayak gininya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau bikin web, aku saran banget sih kalian udah bikin dulu desainnya. Jadi biar kayak gini tuh nggak perlu mikir. Karena nyoba-nyoba kayak gini tuh lama ya. Udah berubah. Terus kita ngeset nih, tadi kan kayak ada bawahnya gitu kan. Nah, itu namanya kita bisa pakai properti yang namanya border bottom karena kan dia ada di dalam bottom tuh. Nih di sini ada border bottom. Yang pertama kita set ini bentuknya gimana? Kita solid lagi. Terus warnanya juga sama nih kayak gitu. Ini pakai hex jadi harus ada my bad. Kayak gini ya. Nah, terus kayaknya ukurannya 2 pixel karena agak lebih tebel. Ini apakah sampai sana? Ya, sampai sananya. Oke. Apakah di jaraknya ke bawah? Ada kan? Jadi kita coba set aja margin bottomnya. Kalau kayak gini sih padding sih, bukan margin ya, karena kan dia ke dalam nih. Padding bottom itu kita coba 3 pixel. Kayak 3 nggak, bukan ngaruh. 10 pixel kegedean banget. Enggak sih ya, kayaknya udah cocok deh tuh. Sebenarnya 2,5 nih kegedean sih teman-teman. 2,2 aja. Nah, ini berarti kegedean nih kalau segitu. 6 sih. Nah, udah selesai untuk H1 nya. Kita coba lanjut lagi untuk si webnya. Nah, si webnya ini yang paling mencolok itu sebenarnya adalah warnanya ya, karena font size-nya sebenarnya masih sama aja. Jadi si web ini tadi udah aku beri kelas nih teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Aku kasih kelas jobs. Sekarang kita nge-select nih nge-select kelas. Karena kalau kita nge-select P nih, semua yang nanti elemennya P ini bakal berubah. Nah, kalau satu-satu kayak gini kita bisa pakai kelas atau nanti bisa pakai ID. Tapi di sini kita bakal pakai kelas. Gimana caranya kita nge-select kelas? Caranya nge-select kelas itu kita kasih titik, terus kita kasih nama kelasnya. Caranya, nah kayak gini nih, P, habis itu dalam tagnya yang pertama, pembuka tagnya kita kasih kelasnya di sini. Itu nama kelasnya adalah jobs. Jadi kita bakal select jobs kayak gini. Kita kasih color. Tadi kita coba aja ambil colornya ya. Kita ambil di sini colornya. Oke, colornya udah berubah. Udah. Nah, tadi ini kan juga agak bold gitu kan. Jadi kita kasih font weight untuk ngasih boldnya. Kita set dia jadi bold. Nah, udah bold. Terus ukurannya kan harusnya agak gede. Kita kasih lagi font size biar dia agak gede. Font size-nya ini sekitar apa ya? 1,1 kurang gede, kayak harusnya mepet. Atau mungkin 1,2 kali ya. Kurang gede gitu kayaknya. Oh, kalau gede ya 1,1 aja udah. Oke, 1,1 deh. Nah, terus apakah dia perlu margin? Kayaknya udah nggak perlu deh ya, karena jaraknya juga udah lumayan nih sama yang bawah-bawahnya. Kayak nggak perlu. Tapi kalau kalian mau tambahin margin, silahkan aja. Jadi margin itu kan ini nih, kalian bisa lihat nih. Margin atas sama margin bawah itu sama, kanan sama kiri juga harusnya sama. Untuk nge-select kayak gitu, kita bisa bikin kayak gini nih, 0, habis itu semua 2 pixel gitu ya. Yang terjadi itu apa sih? Kita bakal ngasih margin yang atas ini adalah 0. Yang karena margin itu kan gini ya urutannya. Sebenarnya kan ada 4 ya. Atas, mulainya tuh kayak jam gitu. Atas, kanan, bawah, kiri. Jadi kalau kita assign tuh kayak gini. Kalian bisa lihat, ini kan mengulang 2 kali ya, repeating twice. Jadi kita bisa hapus aja. Kalau yang atas sama bawah sama, kanan sama kiri juga sama. Yang tadi sama, kita kasih aja yang atas itu marginnya kita tambahin berapa pixel aja, kayak 4 pixel gitu. Untuk yang kanan sama kiri, kita nolin aja. Kayak masih kurang, gak kelihatan soalnya. 10. Bener gak kelihatan sih. 20 pixel. Oke. I think it's good.
Selanjutnya untuk P dan teman-teman ini kayaknya nggak aku kasih apa-apa karena they're doing great. Mungkin ini ada line break dikit kali ya. Enggak sih kayaknya. I think they're doing great. Ini juga H2-nya juga udah bagus. Sekarang kita langsung aja pencet untuk ngubah linknya, warna linknya, karena ini juga udah bagus sih kayaknya. Ini kok cuman gini doang yang gak ada teleponnya, kurang ini teman-teman. Jadi kita kasih TLP gini. Nah, kita coba select linknya. Caranya adalah dengan A.2 link. Dia bakal nge-select link yang ada di dalam elemen A. Kita ubah colornya jadi orange. Tadi udah gua taruh juga di sini nih, kayak gini. Nah, udah berubah kan? Terus kalau kalian perhatiin, dia ini tuh kalau waktu kita hover atau kita taruh mouse kita di atasnya, line ini bakal hilang. Caranya untuk melakukan itu adalah, nah kita select dulu nih si A-nya. A, terus kita select hover, karena kita hover kan itu, atau kita taruh di atasnya. Yang di bawah ini adalah sebuah style yang ada di dalam link. Untuk menghilangin itu, yaudah kita hilangin aja stylenya. Text decorationnya kita jadiin none. Kita hilangin tuh. Kita hover, nah ada hilang. Kita pencet disk. Terus kita kasih line height. Oh, defaultnya itu 100%. 150%. Terlalu jauh nggak? Mungkin 130 kali ya. Kurang 140. Yep. We are doing great. Karena kita udah selesai untuk ngasih kayak gininya, kita coba recap dari awal nih, materi kita apa aja. Oke, bentar, gue balikin dulu dari apa itu CSS ya. Kita lihat nih, apa sih itu CSS? Di sini dikasih tahu nih, CSS itu adalah gimana sih caranya kita nge-stylein HTML elemen kita. So, yeah. Jadi gimana caranya biar HTML itu kelihatan di screen-nya. Setelah itu gimana caranya CSS works? CSS works dengan pertamanya adalah web browser kita itu ngambil HTML yang dari server, habis itu di load dan mereka nge-parse HTML-nya dan dibuat jadi DOM tree. Saat nge-parse itu juga terjadi CSS parsing. Setelah di-parse CSS dan JavaScript dan teman-temannya, di-attach lah dia atau di-fetch dia ke dalam DOM tree dan habis itu di-display. Ini penjelasannya yang tadi. Kita juga belajar nih gimana caranya kita ngebikin sintaks atau ngebikin selector. Ini adalah basic dari CSS-nya sendiri. H1 di sini adalah elemen yang kita select. Kalau tadi nge-select kelas, kita bisa tambahin titik di sini. Nah, terus gimana sih caranya bisa kita tahu nih jarak antara H1 dan juga elemen-elemen yang mau kita select lainnya? Ya dengan curly braces ini. Di dalam curly braces ini kita set nih style yang mau kita buat. Di sini ada propertinya, habis itu di sini ada value-nya. Tadi kita udah belajar beberapa properti, bakal kita bahas di balik habis ini ya. Habis itu kita juga belajar gimana caranya nge-link CSS biar CSS kita bisa di-load. Ada inline yang kita taruh di dalam pembuka tagnya. Habis itu ada internal, kita taruh style di dalamnya, jadi di atasnya di dalam head HTML kita. Sama eksternal itu ada di dalam file lain, habis itu kita linkin di dalam file HTML kita. Terus kita juga membuild ini dan kita belajar beberapa properti. Tadi kita belajar font family untuk ngubah nama fontnya. Kita belajar color untuk ngubah warnanya. Kita belajar border untuk ngasih border di sini-sininya. Kita juga belajar border bottom untuk ngasih border bottom di sini. Kita belajar font weight untuk ngasih tahu ukuran untuk ini mau di bold atau mau enggak, kayak gitu. Habis itu kita juga belajar font size untuk ngukur ukurannya itu segede apa. Kita juga belajar font style. Habis itu kita juga belajar text decoration untuk menghilangin dekorasi yang ada dalam teks. Alright, semuanya udah selesai untuk materi kali ini. Selanjutnya kita bakal belajar gimana sih caranya manipulating teks elemen lebih intens lagi di dalam CSS. Jadi kita bakal belajar tipografi. Alright guys, thank you so much for watching and see you next time. Bye!